Dalam beberapa tahun terakhir wilayah pesisir Indramayu Jawa Barat yang biasanya tenang dengan sawah luas dan saluran irigasi yang berliku digungkang oleh kisah-kisah aneh yang sulit dipercaya. Bukan hanya tentang kematian mendadak yang tak terjelaskan tetapi juga kabar angin menggenai kolam ikan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Di sebuah desa kecil dekat Kecamatan Patrol, masyarakat sering membicarakan sebuah kolam ikan gabus milik seorang petani bernama Pak Jaya, pria berusia lebih dari 50 tahun yang sudah puluhan tahun menekuni pekerjaan menggali kolam dan membudidayakan ikan. Awalnya kehidupan keluarga Pak Jaya sederhana. Mereka tidak kaya tetapi cukup makan dari hasil panen ikan gabus dan lele. Namun dalam beberapa tahun terakhir orang-orang mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Ikan-ikan di kolam Pak Jaya tumbuh lebih cepat daripada ikan di kolam warga lainnya. Dalam waktu hanya beberapa bulan setelah bibit ditebar, ukuran ikannya sudah bisa 2 kali lipat dari ikan tetangga. Desa semula mengira hal itu hanya karena Pak Jaya menemukan pakan khusus atau punya teknik rahasia. Namun lambat laun gosip yang beredar semakin aneh. Ada yang bersumpah melihat bayangan seseorang datang membawa karung berat ke halaman Pak Jaya pada malam bulan redup. Sesaat kemudian terdengar suara air kolam bergejolak keras. Beberapa warga lain bercerita bahwa saat mereka melewati kolam itu di malam hari terdengar suara aneh menyerupai ratapan dan teriakan samar yang bercampur dengan suara cipratan ikan. Semakin lama desas-desus itu makin menakutkan, terlebih setelah beberapa orang di sekitar desa tiba-tiba hilang. Kebanyakan dari mereka adalah pengemis pendatang tanpa keluarga atau pekerja serabutan yang jarang diperhatikan orang. Cerita-cerita itu mulai dirangkai satu sama lain hingga masyarakat percaya bahwa mayat-mayat orang hilang itulah yang menjadi pakan bagi ikan di kolam Pak Jaya. Suatu pagi sekelompok anak-anak desa yang sedang bermain di tepi kolam berteriak panik. Salah seorang dari mereka melihat sepotong tulang putih tersangkut di akar pohon di pinggir air. Kabar itu menyebar secepat api. Dalam hitungan jam warga berbondong-bondong datang ke rumah Pak Jaya. Ketika didesak, Pak Jaya mencoba menepis dengan alasan itu hanyalah tulang sapi atau kambing yang dibuang untuk memberi makan ikan. Namun kecurigaan semakin besar ketika aparat desa tiba dan menemukan potongan tulang lain yang mencurigakan. Malam itu ketenangan desa Patrol lenyap. Orang-orang tidak bisa tidur terus membicarakan kemungkinan mengerikan di balik kolam ikan Pak Jaya. Dari sebuah cerita tentang ikan gemuk, rumor itu berubah menjadi legenda kelam yang akan membayangi desa selama bertahun-tahun. Seiring beredarnya kabar penemuan tulang di tepi kolam, suasana desa Patrol semakin mencekam. Siang hari pun terasa dingin, apalagi malam yang sunyi hanya diisi suara jangkrik dan gemerisik air irigasi. Warga mulai menutup pintu lebih awal enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Di warung kopi dekat balai desa bisik-bisik warga semakin liar. Ada yang berkata melihat sosok misterius berjalan membawa obor menuju kolam Pak Jaya. Ada pula yang bersumpah mendengar tangisan perempuan ketika melewati jalan kecil di samping rumahnya. Semuanya menambah rasa takut sekaligus penasaran. Beberapa orang tua desa lalu mengaitkan peristiwa ini dengan cerita lama tentang seorang dukun dari perbatasan Indramayu Cirebon bernama Ki Arman. Menurut cerita puluhan tahun lalu, Ki Arman dikenal sebagai orang pintar yang menguasai ilmu gaib untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan ikan. Namun sebagian warga percaya bahwa ilmunya berhubungan dengan pengorbanan yang tidak wajar. Nama Ki Arman kembali disebut setelah muncul desas-desus bahwa Pak Jaya pernah berkunjung ke daerah perbatasan beberapa tahun sebelumnya. Mungkin saja dia mendapat petunjuk aneh dari sana, bisik seorang ibu di pasar desa. Itu sebabnya ikannya besar-besar tapi penuh rahasia. Sementara itu anak-anak kecil menjadi korban dari atmosfer ketakutan. Banyak dari mereka mengalami mimpi buruk. Beberapa terbangun tengah malam dengan jeritan histeris mengaku melihat ikan gabus bermulut merah menyala berusaha menarik mereka ke dalam air. Para orang tua hanya bisa menenangkan dengan doa, meskipun di dalam hati mereka pun diliputi rasa ngeri. Ketika malam semakin larut, beberapa lelaki desa memberanikan diri menjaga di dekat kolam Pak Jaya. Dengan senter dan bambu panjang mereka berdiri berkelompok berharap menemukan jawaban. Namun yang terdengar hanya suara air sesekali bergejolak tanpa sebab. Dalam kegelapan imajinasi mereka makin liar, setiap cipratan terasa seperti jeritan dari dasar kolam. Keesokan paginya kabar tentang penemuan tulang kembali memanas. Kepala desa akhirnya memutuskan memanggil aparat kepolisian sektor Patrol untuk melakukan penyelidikan resmi. Kedatangan polisi membuat warga berdesakan ingin melihat, sebagian berharap misteri akan segera terungkap, sebagian lagi ketakutan bila dugaan mereka benar adanya. Pak Jaya sendiri terlihat tetap tenang. Ia duduk di kursi bambu di beranda rumahnya menundukkan kepala tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tidak menunjukkan rasa cemas, justru seperti pasrah. Ketika polisi mulai memasang garis pembatas di sekitar kolam, ratusan mata memandanginya dengan campuran marah, takut dan penuh tanda tanya. Bagi masyarakat desa Patrol, hari itu menjadi awal dari babak baru.
Dari sekadar desas-desus menyeramkan misteri ini berubah menjadi kasus nyata yang siap mengguncang keyakinan mereka akan batas antara kenyataan dan dunia gaib. Tim kepolisian dari Polsek Patrol datang pagi itu dengan beberapa peralatan sederhana, jaring, alat selam, dangkal serta tim dokumentasi. Warga desa berkerumun di tepi sawah menunggu dengan hati berdebar. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik air keruk kolam Pak Jaya. Beberapa petugas mulai menuruni tangga bambu menuju air. Suasana hening, hanya terdengar suara percikan kecil dan desir angin yang melewati rumpun bambu di sekitar kolam. Tiba-tiba seorang penyelam berteriak meminta bantuan. Dari dasar kolam ia menemukan potongan tulang lain yang masih terbungkus lumpur hitam pekat. Barang bukti itu diangkat ke daratan, diletakkan di atas terpal biru. Seketika warga yang menyaksikan menjerit ngeri. Bentuknya jelas bukan tulang hewan ternak. Ada yang langsung menangis karena teringat anggota keluarga mereka yang hilang beberapa tahun lalu. Kepala Penyelidikan Menkoba menenangkan kerumunan sambil memerintahkan agar pencarian dilanjutkan. Tak lama petugas lain menemukan sobekan kain dengan kancing logam berkarat, lalu sebuah cincin perak yang masih melekat pada ruas tulang. Bukti demi bukti semakin menguatkan dugaan bahwa kolam ini menyimpan rahasia kelam. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya tetap duduk diam di beranda rumah. Tatapannya kosong, tidak menunjukkan rasa panik maupun bersalah. Hanya sesekali ia menghela napas panjang, seakan semua yang terjadi sudah ia duga. Beberapa tetangga yang dulu mengenalnya sebagai orang rajin kini tidak sanggup lagi menatap wajahnya. Kepala desa akhirnya mendekati Pak Jaya, bertanya pelan apakah semua tuduhan ini benar. Namun Pak Jaya hanya menjawab singkat, itu bukan apa-apa, hanya tulang hewan. Ukapannya terdengar datar, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Sementara itu, berita tentang penemuan tulang manusia di Desa Patrol menyebar cepat ke seluruh Indramayu. Wartawan lokal mulai berdatangan membawa kamera dan merekam suasana. Judul-judul berita bertebaran, kolam misterius di Indramayu diduga simpan mayat, dan rahasia gelap seorang petani ikan. Malam harinya desa kembali diliputi rasa takut. Orang-orang berkumpul di musyalah membakar doa bersama, berharap loro yang tak tenang bisa diberi kedamaian. Para sesepuh desa berbisik bahwa semua ini mungkin ada kaitannya dengan ilmu hitam yang pernah diajarkan oleh Ki Arman puluhan tahun lalu. Hari itu menjadi titik balik kasus Pak Jaya, bukan lagi sekadar gosip melainkan penyelidikan resmi yang menyeret seluruh desa ke dalam pusaran misteri. Dan semua orang tahu apapun yang ditemukan berikutnya akan semakin mengguncang keyakinan mereka. Sementara polisi terus mengumpulkan bukti dari kolam, banyak warga mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya Pak Jaya, mengapa seorang petani yang selama ini dikenal pendiam bisa terlibat dalam kasus yang begitu menyeramkan. Pertanyaan itu membawa ingatan orang-orang kembali pada masa lalunya. Pak Jaya lahir di sebuah keluarga nelayan miskin di pesisir eretan Indramayu. Ayahnya meninggal muda karena perahu terbalik saat mencari ikan di Laut Utara Jawa. Ibunya Bu Ningsih harus berjuang sendirian membesarkan 4 anak. Sebagai anak sulung, Jaya kecil terbiasa memikul tanggung jawab berat sejak usia belia, membantu di sawah, menjaga adik-adiknya, bahkan ikut melaut menggunakan perahu kecil. Namun hidupnya penuh duka. Ketika ia berusia 12 tahun, adik perempuannya yang paling kecil tenggelam di Sungai Cimanuk. Jaya berlari mencoba menyelamatkan, tetapi arus terlalu deras. Ia hanya sempat menggenggam sehelai selendang merah yang terbawa air. Tragedi itu meninggalkan luka batin mendalam, membuatnya sering termenung di tepi sungai. Ibunya yang terpukul mulai mencari jawaban pada orang pintar dan dukun kampung. Hampir setiap bulan Jaya kecil ikut mendengar ramalan dan doa-doa aneh di gubuk para dukun. Mereka mengatakan keluarganya sedang dikunci nasib buruk dan hanya bisa lepas dengan syarat ritual tertentu. Kata-kata itu tertanam dalam benaknya meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Saat remaja, Jaya dikenal rajin namun murung. Ia jarang tertawa, lebih sering duduk sendirian di tepi kolam desa menatap air sambil bergumam menyebut nama adiknya yang sudah tiada. Beberapa orang desa mengira ia hanya melamun, tetapi ada yang merasa ngeri melihat matanya kosong seakan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Di usia 20 tahun, Jaya menikah dengan seorang gadis sederhana bernama Sari, anak pedagang warung kecil di Pasar Patrol. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal meski serba kekurangan. Namun setelah beberapa tahun, Bu Sari jatuh sakit parah. Tubuhnya melemah, batuk berdarah, dan dokter di puskesmas hanya menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit besar di Cirebon. Biaya tentu saja menjadi masalah besar bagi keluarga miskin seperti mereka. Dalam keputusan Jaya teringat nama Ki Arman, seorang dukun tua yang dulu sering disebut-sebut ibunya. Konon Ki Arman tinggal di perbatasan hutan mangrove Indramayu, terkenal dengan ilmu gaib yang bisa menyuburkan sawah dan menggemukkan ikan. Desas-desus itu mendorong Jaya untuk mencari keberadaan sang dukun. Perjalanan itu menjadi awal dari jalan gelap. Malam-malam Jaya mulai jarang terlihat di rumah.
Ada tetangga yang melihatnya berjalan sendirian ke arah hutan membawa sesajen kecil. Tak lama setelah itu kondisi Busari perlahan membaik, setidaknya tidak separah sebelumnya. Perubahan itu membuat Jaya semakin yakin bahwa ilmu Ki Arman memang nyata. Sejak saat itulah benih keyakinan akan kekuatan gaib mulai tumbuh kuat dalam dirinya. Keyakinan yang kelak menyeretnya ke jurang yang paling dalam hingga menjadikan kolam ikan bukan lagi sumber kehidupan melainkan simbol kegelapan. Malam itu langit Indramayu diselimuti mendung pekat. Angin laut utara bertiup kencang membuat dedaunan kelapa berderak-derak menambah suasana mencekam. Pak Jaya dengan langkah ragu namun penuh tekad menyusuri jalan setapak menuju kawasan hutan mangrove di perbatasan Indramayu Cirebon. Di sanalah ia mendengar Ki Arman tinggal seorang dukun tua yang sudah lama menjadi bahan pembicaraan penuh misteri. Gubuk Ki Arman berdiri di tengah rimbun pohon bakau. Dari kejauhan terlihat cahaya lampu minyak berkelip, sesekali terdengar suara burung hantu. Saat Jaya mendekat ia mencium bau dupa bercampur aroma tanah basah. Dadanya berdegup keras, tetapi bayangan wajah istrinya yang terbaring lemah membuat langkahnya tetap maju. Ki Arman mungkul di depan pintu, tubuhnya kurus, rambut panjang beruban dan matanya tajam berkilat. Ia menatap Jaya lama sekali seolah bisa membakar isi pikirannya. Dengan suara berat ia berkata, "Aku tahu kenapa kau datang. Kau ingin menyelamatkan istrimu dan kau ingin keluar dari kemiskinan, bukan?" Jaya terkejut, hanya bisa mengangguk. Dukun tua itu mengajaknya masuk. Di dalam gubuk tergantung aneka benda aneh, tulang hewan, bulu burung, botol berisi cairan kerus serta jimat-jimat dari kain lusuh. Di pojok ruangan sebuah tempayan tanah liat besar berisi air hitam pekat diletakkan di atas alas bambu. Ki Arman mulai berbicara tentang ilmu pengorbanan. Menurutnya alam memiliki hukum gaib, sesuatu harus diberikan untuk mendapatkan imbalan. Jika kau ingin ikanmu besar, jika kau ingin istrimu sembuh, kau harus memberi makan kolammu dengan persembahan yang lebih dari sekadar darah ayam atau kambing. Yang diminta adalah darah manusia, ukapnya pelan namun tegas. Jaya gemetar mendengar kata-kata itu. Hatinya bergejolak antara takut dan harapan. Ki Arman menambahkan, "Jangan takut, banyak orang dulu melakukan ini. Jiwa yang dikorbankan akan menjadi pelindung keluargamu. Ikan yang memakan daging manusia akan menjadi sakti, dagingnya keras, harganya tinggi. Kau akan selamat dari miskin." Untuk membuktikan ucapannya, Ki Arman menunjuk ke tempayan tanah liat itu. Ia membuka penutupnya, menampakkan air yang bergelembung aneh. Di dasar air tampak serpihan tulang putih. Ini bukti. Mereka yang berani memberi persembahan kini hidup makmur. Kau juga bisa, Jaya. Tapi ingat, sekali melangkah tak ada jalan kembali. Sepanjang perjalanan pulang kata-kata Ki Arman menggema di telinga Jaya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya dongeng menakutkan. Namun keesokan harinya istrinya tiba-tiba bisa bangun dari ranjang dan makan semangkuk bubur tanpa batuk darah. Kejadian itu mengguncang keyakinannya. Ia mulai percaya bahwa ritual Ki Arman memang bekerja. Hari-hari berikutnya Jaya sering kembali ke gubuk di hutan. Setiap kali Ki Arman memberinya wejangan tentang syarat-syarat pengorbanan. Semula ia hanya diminta membawa ayam atau kambing sebagai latihan, tetapi di balik semua itu Jaya tahu bahwa saatnya akan tiba untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di malam sunyi ia duduk termenung di tepi kolamnya. Ikan-ikan gabus berenang liar, percikan air terdengar keras seolah menuntut sesuatu. Dalam kegelapan Jaya merasa seakan-akan suara mereka berubah menjadi bisikan, beri kami, dilema itu menggerogoti batinnya. Namun cinta pada istrinya dan keputusasaan hidup dalam kemiskinan perlahan menutup pintu logikanya. Dan dari sanalah langkah pertama menuju jurang tak berdasar dimulai. Malam itu langit Indramayu diliputi awan gelap. Hujan gerimis turun membuat tanah becek dan udara semakin dingin. Pak Jaya duduk di beranda rumahnya dengan wajah muram. Bayangkan wajah istrinya Busari yang terbaring lemah dengan napas tersengal terus menggantui pikirannya. Kata-kata Ki Arman kembali terngiang, sekali melangkah tak ada jalan kembali. Sekitar tengah malam terdengar suara ketukan pelan di pintu rumah. Seorang pria tua pemabuk yang sering berkeliaran di desa datang dengan langkah gontai. Ia meminta makanan seperti biasa. Pak Jaya menatapnya lama, dadanya berdegup keras. Dalam hatinya pergulatan hebat terjadi, apakah ia akan melakukan apa yang Ki Arman ajarkan atau menolak dan kembali pada kesengsaraan. Namun saat ia mendengar suara batuk darah istrinya dari dalam kamar, tekadnya runtuh. Dengan tangan gemetar ia mengajak pria tua itu masuk lalu diam-diam mengikatnya menggunakan tali tambang. Pria itu sempat melawan tetapi tubuhnya lemah karena mabuk. Tangis lirih terdengar dari mulut Pak Jaya sendiri namun tangannya tetap bergerak. Ia menyeret tubuh itu ke arah kolam di belakang rumah. Bulan tertutup awan, hanya suara kodok dan serangga malam menemani. Saat tubuh itu dilempar ke air kolam seketika bergejolak. Ikan-ikan gabus besar meloncat, air tersiprat liar, suara cipratan terdengar seperti riuh sorakan menyeramkan.
Pak Jaya menutup telinganya, lututnya gemeter, matanya basah oleh air mata. Pagi harinya sesuatu yang mengejutkan terjadi. Busari mendadak bisa duduk di ranjang, wajahnya tampak lebih segar bahkan meminta bubur. Melihat perubahan itu Pak Jaya menangis lega. Baginya itu pertanda jelas bahwa ritual pengorbanan bekerja. Rasa bersalah yang menyisakan dadanya mulai tertutupi oleh keyakinan baru pengorbanan itu dianggap sebuah jalan keluar. Sejak hari itu hidupnya tak lagi sama. Ia mulai menuliskan sesuatu di buku catatan usang tanggal malam itu, nama korban yang samar, ayah ingat, dan tanda merah dari darah ayam sebagai simbol selesainya ritual. Catatan itu kelak menjadi bukti mengerikan ketika polisi menemukannya. Namun perubahan sikap Pak Jaya juga perlahan terlihat oleh tetangga. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya, matanya sering kosong menatap kolam hingga larut malam. Anak-anak desa yang bermain di sekitar rumahnya merasa takut sebab mereka kerap mendengar suara kipratan air keras meski tak ada seorang pun di tepi kolam. Di pasar desa bisikan mulai terdengar, ikan di kolam Pak Jaya semakin besar, tubuhnya gemuk tak wajar. Para tengkulak bahkan berebut membeli meski harga lebih tinggi. Orang-orang bertanya-tanya apa rahasia sebenarnya di balik itu semua. Bagi Pak Jaya, pengorbanan pertama adalah awal dari lingkaran gelap yang tak bisa dihentikan. Ia membujuk dirinya bahwa semua dilakukan demi menyelamatkan istri dan mengangkat keluarga dari kemiskinan. Namun jauh di lubuk hati ia tahu bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang kelak tak bisa lagi ia tutup. Beberapa minggu setelah peristiwa malam itu, desa Patrol kembali digemparkan oleh kabar orang hilang. Seorang pengemis yang biasa duduk di simpang jalan menuju pasar tidak lagi terlihat. Warga awalnya mengira ia pindah ke desa lain, tetapi ketika seorang pedagang mengatakan pernah melihatnya berjalan ke arah rumah Pak Jaya pada malam terakhir, desas-desus mulai muncul. Tak lama kemudian seorang kuli bangunan dari luar daerah yang sedang mencari pekerjaan juga raib tanpa jejak. Orang-orang mulai menghubungkan kehilangan itu dengan kolam misterius di belakang rumah Pak Jaya. Namun tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka sebab mereka masih menganggap Jaya sebagai tetangga yang baik hati. Sementara itu bagi Pak Jaya sendiri setiap ritual terasa semakin mudah. Rasa bersalah yang dulu menghantui kini tertutup oleh keyakinan bahwa ia sedang menyelamatkan keluarganya. Dalam catatan usangnya ia menuliskan setiap nama, setiap tanggal dengan koretan tergesa. Ia menyebutnya hari persembahan dihiasi tanda merah dari darah hewan sebagai simbol konfirmasi. Kolamnya berubah drastis. Ikan-ikan gabus tumbuh tak wajar, tubuhnya panjang dan kuat, sisiknya berkilau seakan memantulkan cahaya bulan. Para pembeli di pasar heran sekaligus kagum, bahkan menyebut ikan Pak Jaya sebagai ikan sakti. Harga jualnya naik membuat keluarganya lebih sejahtera. Namun di balik keberkahan itu ada bayangan hitam yang terus menibal. Anak-anak desa kini tak berani lagi bermain dekat rumah Pak Jaya. Mereka sering mengaku mendengar suara aneh di malam hari mirip tangisan samar dari arah kolam. Beberapa kali warga yang pulang larut malam melihat Jaya memikul karung besar menuju belakang rumah. Karung itu tampak berat dan setelahnya selalu terdengar suara air bergejolak keras. Busari meski tubuhnya perlahan membaik mulai merasa ada yang janggal. Ia bertanya mengapa suaminya kerap keluar malam dan pulang dengan pakaian basah. Jaya hanya menjawab singkat bahwa ia sedang memberi makan ikan. Namun tatapan matanya yang dingin membuat Sari tidak berani bertanya lebih jauh. Desa semakin resah ketika kabar kehilangan bertambah. 3 orang dalam 2 bulan hilang tanpa jejak. Kepala desa mencoba menenangkan warganya, mengatakan bahwa mungkin mereka pergi merantau. Tetapi bisikan tetap beredar, semua itu berakhir di kolam Pak Jaya. Dalam dirinya Jaya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali korban terakhir tenggelam di air, ia mendengar suara kipratan yang bukan lagi sekadar ikan. Seolah ada bisikan dari dasar kolam yang memanggil namanya, memuji tindakannya dan menuntut lebih banyak. Suara itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan benar. Namun semakin banyak korban yang menghilang, semakin besar pula kecurigaan warga. Malam-malam desa tak lagi damai. Orang-orang berkelompok jika harus melewati jalan dekat rumah Jaya. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Hanya waktu yang akan menentukan kapan rahasia gelap itu akhirnya terbongkar. Malam-malam di desa Patrol kini tak lagi tenang. Setiap suara ranting patah atau percikan air di saluran irigasi membuat warga terperanjat. 3 orang hilang dalam 2 bulan terakhir dan semua jejak samar-samar mengarah ke sekitar rumah Pak Jaya. Walau tak ada bukti nyata, bisikan ketakutan semakin menguat di hati masyarakat. Di warung kopi para lelaki desa membicarakan hal yang sama berulang kali. Aku melihat Pak Jaya membawa karung besar malam itu, ukap seorang pemuda. Yang lain menimpali aku juga mendengar suara air bergejolak keras dari arah kolamnya. Suasana warung sunyi setelah itu seakan semua orang takut dengan kebenaran yang mungkin tersembunyi. Busari istri Pak Jaya merasakan tekanan batin luar biasa.
Ia memang mulai pulih dari sakit namun keganjilan suaminya semakin nyata. Pakaian Jaya sering basah, tangannya berbau lumpur dan matanya memerah seperti orang yang kurang tidur. Suatu malam ia memberanikan diri bertanya, apa sebenarnya yang kau lakukan di kolam itu? Pak Jaya hanya menatap kosong lalu menjawab lirih, semua demi kau. Jawaban itu membuat Sari semakin takut. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk memanggil aparat kepolisian sekali lagi. Laporan warga terlalu banyak untuk diabaikan. 2 mobil patroli dari Polsek Patrol datang disertai beberapa penyelam yang lebih berpengalaman. Mereka berniat menyelidiki lebih dalam mencari kepastian apakah benar kolam itu menyimpan rahasia kelam. Hari penyelidikan kedua itu menjadi tontonan massal. Ratusan warga berkumpul di tepi sawah, sebagian berdoa, sebagian lagi memandang dengan wajah pucat. Polisi menurunkan garis pembatas melarang siapapun mendekat. Beberapa petugas mulai menyelam dengan membawa kamera bawah air sederhana. Tak lama mereka menemukan potongan tulang lain, kali ini jelas berbentuk tulang lengan manusia. Sebuah cincin masih melekat di jari memantulkan sinar matahari pagi. Warga yang melihat menjerit histeris, beberapa langsung pingsan. Kabar ini menyebar cepat bahkan sampai ke media lokal di Cirebon dan Indramayu. Pak Jaya tetap duduk di beranda rumahnya seakan tak peduli dengan keramaian. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Namun anehnya ia tidak tampak gentar. Justru ada kesan pasrah, seakan ia menunggu sesuatu yang lebih besar. Polisi segera mengamankannya, membawanya ke kantor desa untuk diinterogasi. Sementara itu di desa ketakutan berubah menjadi kemarahan. Warga berteriak-teriak menuntut kebenaran. Ada yang memaki, ada yang menangis karena teringat anggota keluarga mereka yang hilang. Malam itu musyalah dan masjid penuh dengan doa. Para sesepuh membaca wirid panjang memohon agar roh-roh yang tersiksa mendapatkan ketenangan. Kini tidak ada lagi yang berani menyebut kasus ini sekadar gosip. Fakta sudah di depan mata. Kolam Pak Jaya bukan hanya kolam ikan biasa, melainkan lubang gelap yang menyimpan jejak-jejak ngeri. Dan semua orang tahu penyelidikan berikutnya bisa saja menguak lebih banyak kebenaran yang tak sanggup mereka dengar. Di kantor polisi sektor patrol, suasana ruang interogasi begitu hening. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berdesit pelan seolah ikut menambah tegang udara. Pak Jaya duduk di kursi besi, tangannya terikat longgar di depan meja. Matanya sayu, wajahnya pucat tetapi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Seorang penyidik muda membuka berkas lalu menatapnya tajam. Pak Jaya, ukapnya pelan namun tegas, kami sudah menemukan tulang manusia di kolam belakang rumah Bapak. Bagaimana penjelasan? Bapak Jaya menarik napas panjang. Ia menunduk, suaranya datar. Itu tulang hewan sapi atau kambing. Saya sering buang ke kolam untuk pakan ikan. Penyidik lain mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi cincin perak yang masih menempel di ruas tulang. Ia meletakkannya di meja. Kalau ini juga tulang kambing, lihat ada cincin manusia di jari. Jangan main-main Pak Jaya. Untuk pertama kalinya Jaya mengangkat kepala. Tatapannya kosong namun ada kilatan aneh di matanya. Saya tidak membunuh siapapun. Saya hanya memberi makan ikan seperti yang diajarkan. Ajaran siapa? Potong penyidik. Jaya terdiam sejenak lalu menyebut satu nama, Liriki Arman. Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling berpandangan. Nama itu bukan asing sebab beberapa laporan warga tua memang pernah menyebut sosok dukun dari perbatasan Indramayu Cirebon. Penyidik mencoba mendorong lebih jauh. Apa yang Ki Arman ajarkan padamu? Jaya menggenggam erat tangannya, wajahnya berkeringat. Dia bilang kalau ingin istri saya sembuh, kalau ingin lepas dari miskin, saya harus beri makan kolam dengan persembahan. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah Sari mulai membaik saya yakin saya harus lanjutkan. Suara Jaya bergetar namun matanya memancarkan keyakinan fanatik. Itu bukan pembunuhan, lanjutnya, itu pengorbanan. Jiwa mereka akan jadi pelindung. Ikan akan sakti, keluarga saya akan selamat. Penyidik menekan meja dengan marah. Kau sadar apa yang kau katakan? Nyawa manusia kau anggap sesajen. Namun Jaya tidak menjawab. Ia kembali menunduk, bibirnya komat kamit seperti melafalkan doa atau mantra. Dari balik kakak satu arah Kapolsek yang mengamati jalannya interogasi merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu pada tatapan kosong Jaya yang membuat ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah berjam-jam interogasi dihentikan, Pak Jaya digiring ke ruang tahanan sementara. Di sepanjang lorong ia berjalan tenang, bahkan sempat tersenyum tipis. Senyum yang membuat para petugas merasa ngeri seakan ia tahu lebih banyak daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu laporan interogasi pertama ditulis. Kesimpulannya ada indikasi kuat bahwa Pak Jaya telah melakukan serangkaian perbuatan kriminal dengan motif yang bercampur antara keperkayaan mistis dan keputusasaan ekonomi. Tetapi untuk membuktikannya secara hukum, polisi perlu menemukan bukti tambahan, lebih banyak tulang, lebih banyak saksi, lebih banyak catatan. Di luar kantor polisi ratusan warga masih menunggu dengan gelisah.
Begitu mendengar kabar Jaya menyebut nama Ki Arman, suasana makin rikuh. Beberapa orang berteriak marah menuntut agar kasus ini dibuka terang-terangan. Ada pula yang menangis meyakini anggota keluarga mereka yang hilang menjadi bagian dari persembahan. Malam itu Indramayu tidak tidur. Desa patrol khususnya larut dalam ketakutan bercampur amarah. Semua orang tahu kisah kelam ini belum berakhir. Interogasi pertama hanyalah awal dari terbongkarnya lapisan-lapisan rahasia yang lebih menyeramkan. Keesokan harinya tim penyidik kembali ke rumah Pak Jaya untuk melakukan penggeledahan. Warga desa masih berkerumun di luar pagar menatap dengan wajah tegang. Polisi memeriksa setiap sudut rumah panggung sederhana itu, ruang tamu, dapur hingga gudang kecil di belakang. Namun yang paling mengejutkan ditemukan di sebuah gubuk reyon dekat kolam. Di antara tumpukan karung pakan ikan, polisi menemukan sebuah buku catatan usang. Sampulnya terbuat dari kulit lusuh, halaman-halamannya penuh coretan dengan tinta hitam yang sudah pudar. Tulisan tangan Pak Jaya berantakan namun masih terbaka. Di dalamnya tercatat tanggal-tanggal, simbol-simbol aneh serta keterangan singkat yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam bulan setengah 1 jiwa hari hujan deras pengorbanan diterima. Yang lebih mengerikan, beberapa halaman menyebut inisial orang-orang yang belakangan hilang di desa. Ada catatan tentang seorang pemabuk, seorang penggemis, bahkan seorang pedagang keliling. Di setiap entry Jaya menambahkan tanda merah berupa berkak darah ayam yang dioleskan dengan jari. Catatan itu menjadi bukti nyata bahwa ia memang melakukan ritual seperti yang diakuinya di ruang interogasi. Selain buku, polisi juga menemukan botol-botol kecil berisi cairan keruh, potongan kain dengan tulisan Jawa kuno dan beberapa jimat dari tulang hewan. Semua benda itu disita sebagai barang bukti. Wartawan yang menyaksikan dari luar pagar segera mengirim kabar ke redaksi sehingga berita tentang buku ritual Pak Jaya menyebar ke seluruh Indramayu dan Cirebon. Di kantor polisi, penyidik membacakan isi catatan itu di hadapan Jaya. Namun alih-alih menolak, ia justru mengangguk pelan. Itu benar, semua sudah saya tulis agar Roro tahu saya tidak main-main, katanya tenang. Berapa banyak orang yang sudah kau korbankan, tanya penyidik tajam. Jaya terdiam sejenak lalu dengan suara serak menjawab, lebih dari 10, mungkin 12. Saya tidak hitung pasti. Yang penting kolam tetap hidup, ikan tetap kuat, dan istri saya bertahan. Jawaban itu membuat ruangan terdiam. Para penyidik saling menatap, sebagian menunduk karena nenggeri. Tidak hanya jumlah korban yang mengejutkan, tetapi cara Jaya mengungkapkannya tanpa penyesalan seolah ia sedang membicarakan penenikan biasa. Sementara itu kabar mengenai jumlah korban menyulut emosi warga desa. Di balai desa puluhan orang berkumpul menuntut agar Jaya dihukum seberat-beratnya. Ada yang berteriak ingin membakar rumahnya, ada pula yang menangis histeris karena merasa yakin kerabat mereka menjadi korban. Kepala desa dan aparat kepolisian berulang kali menenangkan, mengingatkan agar proses hukum dijalankan sesuai aturan. Namun bisik-bisik ketakutan juga semakin besar. Beberapa orang tua mengatakan bahwa Jaya bukan sepenuhnya bersalah karena ia dikuasai ilmu Ki Arman. Mereka percaya bahwa ada kutukan lama yang diwariskan dan Jaya hanyalah korban yang termakan bujuk rayu. Meski demikian, mayoritas warga tetap melihatnya sebagai pelaku utama yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Malam itu desa patrol dipenuhi cahaya lampu minyak. Orang-orang berdoa di musyala membaca ayat suci dan doa tolak bala. Anak-anak digandeng erat oleh orang tuanya dilarang keluar rumah. Kolam Pak Jaya kini dijaga ketat oleh polisi, namun hanya dengan melihat airnya yang tenang pun warga merasa merinding seolah ada bayangan wajah-wajah samar yang menatap dari bawah permukaan. Dengan ditemukannya catatan ritual itu, kasus ini memasuki babak baru. Bukan hanya sekadar dugaan, tetapi bukti nyata bahwa serangkaian pengorbanan memang pernah dilakukan. Dan kini semua orang tahu jumlah korban jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ketika berita tentang buku catatan ritual itu menyebar, suasana rumah tangga Pak Jaya hancur total. Bu Sari yang selama ini hanya menutup mata atas perilaku aneh suaminya akhirnya mengetahui kebenaran yang paling mengerikan. Polisi membacakan sebagian isi catatan di hadapannya, nama-nama orang hilang, tanggal, bahkan tanda merah darah. Mendengar itu ia langsung lemas, hampir pingsan. Tidak mungkin, Kang, tengisnya PK, tubuhnya bergetar hebat. Selama ini ia percaya bahwa kesembuhannya hanyalah buah doa dan keberuntungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik tubuhnya yang membaik ada darah dan nyawa orang lain yang menjadi tumbal. Anak mereka, Rizal, remaja berusia 17 tahun, juga terpukul. Ia menolak menemui ayahnya di kantor polisi. Aku tidak punya bapak lagi, teriaknya di depan petugas yang datang ke rumah. Dengan wajah penuh amarah dan air mata, ia menutup pintu kamar dan menolak berbicara dengan siapapun. Malam itu tetangga mendengar suara tangis Rizal yang terisak sepanjang malam. Di desa sebagian orang justru merasa kasihan kepada Bu Sari. Banyak yang berbisik bahwa ia juga korban kebohongan, korban cinta buta seorang suami yang rela menukar moral dengan ritual terlarang.
Para ibu-ibu datang menjenguk memberi pelukan berusaha menenangkan meski mereka sendiri masih dicekam ketakutan. Bu Sari merasa hidupnya runtuh. Ia tidak sanggup lagi menatap kolam yang dulu menjadi sumber nafkah kini hanya terlihat sebagai kuburan besar. Setiap kali ia mendengar kipratan air tubuhnya bergetar seakan-akan jeritan roh-roh korban ikut menyelusup ke dalam dadanya. Sementara itu Rizal semakin menutup diri. Ia merasa malu pada teman-temannya, merasa namanya kini terkoreng karena ulah ayahnya. Dalam diam ia menuliskan kata-kata di buku sekolahnya, lebih baik tidak punya keluarga daripada punya ayah pembunuh. Koretan itu kemudian ditemukan gurunya membuat semua orang semakin prihatin. Ketika polisi menawarkan Bu Sari untuk datang menjenguk suaminya di tahanan, ia menolak dengan tegas. Saya tidak sanggup, biarkan dia sendiri. Semua sudah cukup. Kalimat itu diungkapkan dengan suara serak namun sorot matanya penuh luka. Berita tentang penderitaan keluarga Pak Jaya menyebar ke media. Surat kabar menulis judul "Istri tak tahu anak menangis tragedi keluarga di balik kolam maut". Foto rumah sederhana mereka terpampang di halaman depan membuat simpati publik bercampur dengan rasa ngeri. Di malam sunyi Bu Sari berdoa sendirian. Ia menangis memohon ampunan bagi Roro yang tak berdosa, memohon agar keluarganya bisa terlepas dari bayang-bayang gelap. Namun setiap kali ia menutup mata ia melihat wajah suaminya, bukan wajah penuh cinta yang dulu ia kenal, melainkan wajah kosong dengan tatapan menakutkan yang pernah ia lihat saat ia bertanya, "Apa yang kau lakukan di kolam itu?" Sejak saat itu Bu Sari bersumpah tidak akan lagi menenggok ke belakang. Baginya Pak Jaya sudah mati meski tubuhnya masih hidup di dalam jeruji besi. Hanya Rizal dan dirinya yang tersisa dan ia harus melindungi anaknya dari kehancuran lebih jauh. Bagi keluarga kecil itu aib ini bukan sekadar kisah kriminal. Ini adalah luka batin yang akan membekas seumur hidup. Beberapa hari setelah interogasi dan penemuan buku catatan, polisi memutuskan langkah besar kolam di belakang rumah Pak Jaya harus dikeringkan total. Keputusan ini diumumkan di balai desa membuat ratusan warga berdesakan ingin menyaksikan. Suasana penuh kecemasan, sebagian orang menutup mulut dengan kain seolah bersiap menghadapi bau kematian. Pagi itu alat berat didatangkan. Sebuah pompa besar dipasang untuk menyedot air keruh dari kolam. Selama berjam-jam suara mesin meraung memompa air bercampur lumpur hitam ke saluran irigasi. Perlahan dasar kolam mulai terlihat, menampakkan endapan lumpur pekat yang menutupi sesuatu di bawahnya. Saat lumpur mulai terkikis, seorang petugas menemukan potongan tulang panjang. Tak lama muncul tengkorak manusia yang masih lengkap dengan beberapa gigi. Teriakan histeris peka dari kerumunan. Seorang ibu jatuh pingsan karena yakin itu milik anaknya yang hilang 2 tahun lalu. Polisi segera mengamankan lokasi, sementara suasana menjadi semakin rikuh. Temuan tidak berhenti di situ. Dari dasar kolam tim evakuasi mengangkat beberapa potongan tulang lain, tulang rusuk, tulang paha, bahkan potongan kain yang masih melekat di sisa-sisa tubuh. Ada juga sebuah cincin kawin yang langsung dikenali seorang bapak tua di antara kerumunan. Ia menangis terseduh-seduh mengakui itu milik istrinya yang pernah menghilang tanpa jejak. Setiap kali tulang diangkat, suasana menjadi semakin mencekam. Bau anjir bercampur lumpur membuat banyak warga muntah. Namun mereka tetap bertahan ingin menyaksikan bukti nyata dari kengerian yang selama ini hanya berupa desas-desus. Setelah penggalian hampir selesai, jumlah kerangka yang ditemukan membuat semua orang terdiam ngeri. Petugas forensik memperkirakan ada lebih dari 20 individu berbeda. Angka itu jauh melampaui dugaan awal. Kepala desa sendiri menutup wajah dengan kedua tangan, tidak sanggup lagi melihat. Barang-barang pribadi yang ditemukan, dompet, lusuk, kain sarung, sendal jepit dikumpulkan dalam kotak bukti. Setiap benda membawa kereta pilu, ada yang langsung dikenali keluarganya, ada pula yang tetap misterius. Polisi kemudian memutuskan mengadakan doa bersama di tepi kolam. Seorang ustaz setempat memimpin tahlil diikuti isak tangis warga yang merapatkan tangan berdoa agar arwah-arwah yang tersiksa mendapat ketenangan. Bagi masyarakat desa, patrol hari itu menjadi titik puncak ketakutan sekaligus kepastian. Kolam yang dulu menjadi sumber kehidupan kini benar-benar terungkap sebagai kuburan gelap. Tidak ada lagi ruang bagi keraguan. Pak Jaya telah menyeret desa mereka ke dalam tragedi paling mengerikan sepanjang sejarah. Sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani mendekati kolam meski sudah dipagari dan dijaga aparat. Bagi mereka air tenang itu tak ubahnya cermin dari dosa dan darah yang tak akan pernah hilang. Hari persidangan Pak Jaya tiba. Sejak pagi halaman Pengadilan Negeri Indramayu sudah dipenuhi ratusan warga yang datang dari berbagai desa sekitar. Ada yang ingin melihat langsung jalannya sidang, ada pula yang sekadar mencari kepastian tentang nasib orang-orang yang hilang. Media lokal dan nasional berbaris di depan pintu kamera dan mikrofon siap merekam setiap detik.
Di dalam ruang sidang suasana begitu tegang. Pak Jaya dibawa masuk dengan tangan terborgol, wajahnya pucat namun tetap tenang. Ia mengenakan kemeja lusuh berwarna abu-abu, rambutnya akak-akakan, matanya kosong menatap lurus ke depan. Ketika ia melangkah masuk terdengar riuh rendah dari bangku penonton. Ada yang menjerit marah, ada yang menangis, bahkan ada yang melontarkan makian. Majelis hakim memasuki ruangan, suasana langsung hening. Ketua majelis membuka sidang dengan suara lantang membacakan dakwaan pembunuhan berencana, pembuangan mayat serta praktik ritual sesat yang mengakibatkan hilangnya lebih dari 20 nyawa. Setiap pasal yang dibacakan membuat ruangan bergemuruh. Sebagian warga menunduk menahan tangis, sebagian lain menggenggam erat kursi karena geram. Jaksa penuntut umum kemudian menghadirkan barang bukti, buku catatan ritual tulang belulang hasil penggalian kolam serta barang-barang pribadi korban. Ketika sebuah cincin kawin ditunjukkan seorang lelaki parubaya di kursi penonton langsung menangis histeris. "Itu milik istri saya," teriaknya. Polisi terpaksa menenangkannya agar sidang bisa berjalan. Saat giliran memberikan keterangan, Pak Jaya berbicara dengan suara datar. "Saya tidak membunuh," katanya. "Saya hanya memberi makan kolam seperti yang diajarkan Ki Arman. Semua demi istri saya, demi keluarga." Ukapannya membuat ruang sidang bergemuruh lagi. Hakim segera menggetukkan palu meminta ketertiban. Jaksa menekan lebih jauh, apakah terdakwa sadar bahwa yang disebut persembahan itu adalah nyawa manusia? Apakah terdakwa tahu akibatnya? Pak Jaya menunduk lalu berkata, "Saya tahu, tapi saya percaya mereka tidak mati sia-sia. Mereka jadi pelindung. Ikan saya bukti bahwa pengorbanan itu diterima." Kalimat itu membuat sebagian warga berteriak marah. Pengacara yang ditunjuk negara hanya bisa menunduk, sulit membela kliennya. Semua bukti terlalu kuat, semua pengakuan terlalu jelas. Bahkan psikolog yang dihadirkan sebagai saksi ahli menyatakan bahwa Jaya mengalami obsesi fanatik bercampur delusi mistis akibat tekanan hidup dan trauma masa kecil. Sidang berlangsung berjam-jam. Setiap kesaksian yang diungkap semakin menambah luka warga. Ada seorang ibu yang mengaku kehilangan anaknya, seorang bapak yang kehilangan saudara, semuanya perkaya korban mereka termasuk dalam daftar catatan Jaya. Tangis bercampur amarah memenuhi ruangan hingga aparat harus berjaga ekstra ketat. Menjelang sore hakim menutup persidangan hari pertama. Keputusan belum dijatuhkan, namun arah kasus ini jelas, tuntutan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Warga keluar dari ruang sidang dengan wajah letih, sebagian masih menangis, sebagian lainnya berbisik bahwa mereka akhirnya melihat sendiri betapa gelapnya jiwa seorang yang mereka kenal sebagai tetangga. Bagi Indramayu, persidangan ini bukan sekadar proses hukum. Ia adalah cermin betapa rapuh manusia ketika terjerat kemiskinan, keputusasaan dan godaan keyakinan sesat. Dan bagi warga desa Patrol, sidang ini menjadi babak terakhir dari mimpi buruk yang sudah terlalu lama menghantui mereka. Hari terakhir persidangan tiba. Sejak pagi halaman Pengadilan Negeri Indramayu kembali dipadati massa. Ratusan warga desa Patrol berdatangan dengan wajah tegang menunggu vonis akhir bagi Pak Jaya. Udara panas tidak menyurutkan langkah mereka, semua ingin mendengar bagaimana keadilan dijatuhkan. Di ruang sidang suasana begitu hening ketika majelis hakim memasuki ruangan. Pak Jaya duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat, tangan terlipat di pangkuan. Tidak ada senyum, tidak ada tangis, hanya tatapan kosong yang sulit dibaca. Busari tidak hadir, begitu juga Rizal. Keduanya memilih berdiam di rumah, tidak sanggup menyaksikan momen ini. Ketua majelis hakim membacakan pertimbangan panjang bukti tulang belulang yang ditemukan di kolam, buku catatan ritual serta pengakuan terdakwa sendiri. Semua mengarah pada satu kesimpulan: Pak Jaya bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan modus ritual mistis. Perbuatan terdakwa tidak hanya merenggut nyawa manusia tetapi juga menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi masyarakat, ukap hakim lantang. Saat kalimat vonis dijatuhkan, hukuman mati, ruang sidang bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan lega, ada yang menangis, ada pula yang hanya terdiam dengan mata kosong. Seorang ibu yang kehilangan anaknya bersujud sambil berteriak, akhirnya keadilan datang. Namun di sudut lain beberapa orang hanya menunduk, menyadari bahwa meski vonis dijatuhkan, nyawa yang hilang tidak akan pernah kembali. Pak Jaya sendiri tetap tenang. Ia hanya mengangguk pelan lalu berkata lirih, "Semoga roh mereka mengampuni saya. Semua ini demi keluarga saya." Kata-katanya membuat sebagian orang semakin marah, tetapi sebagian lain merasa iba melihat bagaimana seseorang bisa begitu tersesat dalam keyakinan keliru. Setelah sidang ditutup, aparat mengawal Jaya kembali ke ruang tahanan. Warga mengikuti dengan sorot mata, campuran benci lega sekaligus nenggeri. Di luar pengadilan, wartawan segera menyiarkan kabar ini ke seluruh negeri. Judul-judul besar terpampang di media: kolam maut Indramayu, petani ikan divonis hukuman mati. Di desa Patrol, kabar vonis membawa perubahan besar. Malam itu warga berkumpul di musyalah menyalakan lampu minyak, membakar doa bersama untuk arwah korban. Kepala desa berpidato singkat, "Semoga tragedi ini jadi pelajaran. Jangan lagi kita terjebak dalam keputusasaan dan takhayul.
Suasana hening, hanya isak tangis terdengar di sela doa. Meski putusan telah dijatuhkan, bayang-bayang kolam maut tidak mudah hilang. Setiap orang yang lewat di dekat lokasi masih merasakan hawa dingin. Anak-anak tetap dilarang bermain di sana. Namun perlahan warga mencoba bangkit. Mereka menutup kolam, menanam pohon kelapa dan mangga di sekitarnya, berharap tanah itu bisa kembali membawa kehidupan bukan kematian. Bagi Bu Sari dan Rizal, luka itu terlalu dalam untuk dihapus. Namun keduanya berusaha melanjutkan hidup dengan cara berbeda, menjauhi masa lalu, menolak semua tawaran wartawan dan memilih berdoa dalam diam. Mereka tahu satu-satunya cara bertahan adalah dengan tidak lagi menoleh ke belakang. Tragedi ini akhirnya menjadi kisah kelam yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sekadar cerita seram, tetapi sebuah peringatan bahwa keputusasaan bila bercampur dengan keyakinan sesat bisa menjerumuskan manusia ke jurang tak berujung. Kisah tentang Pak Jaya dan kolam maut di Indramayu memberi kita peringatan mendalam. Keputusasaan tidak boleh membuat kita kehilangan akal sehat. Kemiskinan, sakit, atau penderitaan memang berat, tetapi mencari jalan keluar melalui takhayul dan pengorbanan yang salah hanya akan menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Dari tragedi ini kita belajar bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian menghadapi masalah dengan cara yang benar, bukan dari jalan pintas yang menyalahi moral. Keluarga dan masyarakat harus saling mendukung agar tidak ada seorang pun merasa sendirian hingga terjebak dalam keputusan keliru. Iman dan akal sehat adalah pelita. Selama kita berpegang pada kebenaran dan kasih sayang, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh bisikan sesat. Hidup penuh ujian, tetapi solusi sejati selalu ada pada ketulusan, kerja keras, dan doa yang benar, bukan pada jalan gelap yang merenggut nyawa orang lain. Jika cerita ini membuat Anda terharu dan membuka mata, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan. Subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh makna. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap kali ada cerita terbaru. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling membekas bagi Anda dari kisah ini. Saya membaca setiap komentar dan siapa tahu pengalaman Anda bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang.